Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat Natal untuk kita semua. Pegang tangan dulu Kak, kiri kanan. Ya, sampai tadi dulu masuk duduk terpegang tangan, langsung duduk. Ya. Ini baru lihat muka senyum sedikit. Tadi muka agak tegang. Ya Bapak Ibu, selamat Natal untuk kita. Kita bersyukur karena ternyata Tuhan izinkan kita kembali di tanggal 25 Desember untuk merayakan Natal di tahun 2022. Saya selalu sampaikan ini karena tidak semua orang masuk dan menikmatinya. Dalam perjalanan tahun ini pasti ada di antara kita, saudara-saudara kita, orang-orang yang kita kasihi, Tuhan panggil pulang kembali pada Tuhan. Tadi malam kami dikejutkan oleh informasi duka cita Mama Milka di Kayu Pulau. Tuhan panggil pulang. Padahal baru pulang gereja Bapak Ibu. Dan tadi saya katakan tidak semua orang masuk dan menikmati perayaan Natal seperti kita. Dan kalau hari ini kita masih bisa merayakan Natal, itu hanya karena kemurahan dan kasih Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saya selalu sampaikan bahwa perayaan-perayaan seperti begini tidak boleh dirayakan sebagai rutinitas tahunan. Nanti orang tidak memaknainya dengan baik. Tapi kalau perayaan ini kita memaknainya bahwa Allah bekerja secara luar biasa untuk memberikan keselamatan kepada kita semua, siapa saya dan Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan melayakan kita untuk hari ini datang dan merayakan Natal, pasti kita akan sama-sama bersyukur dan tidak merayakan perayaan Natal sebagai rutinitas tahunan. Tapi kita benar-benar memaknainya bahwa Yesus datang ke dalam dunia supaya kita memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, kita kembali melihat pembacaan firman Tuhan kita Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan pasal 2 ayat 1 sampai 2. Tema perenungan yang ditetapkan oleh Sinode Natal penggenapan nubuat Nabi Mika. Bapak Ibu Saudara, Yusuf, Maria serta 3 orang Majus, mereka dipakai oleh Allah dan itu ditunjukkan melalui ketaatan, kepatuhan dan kesediaan mereka untuk menjalani hidup seperti yang Allah tentukan bagi mereka. Walau Bapak Ibu Saudara ada resiko, ada kesulitan, ada tantangan yang harus Yusuf, Maria dan orang-orang Majus ini hadapi karena ketaatan dan kepatuhan itu. Namun dalam pembacaan kita melihat secara bersama kalau pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir ayat 12, kita lihat di sana bahwa Yusuf tidak melarikan diri, melainkan percaya bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah Immanuel. Artinya hingga sampai hari ini Allah masih bekerja menggenapkan perjanjian dan pekerjaannya melalui manusia-manusia, dan diantaranya kita percaya bahwa Allah menggenapkan pekerjaannya melalui saya dan Bapak Ibu Saudara. Sebab kita ada di tengah-tengah dunia ini, kita bukan berasal dari dunia, kita berasal dari Allah. Kita harus mempengaruhi dunia ini dalam pekerjaan-pekerjaan besarnya Allah yang dipercayakan kepada kita. Pertanyaan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara adalah, bersediakah kita menjadi orang kepercayaannya Allah? Orang kepercayaan Allah yang tetap setia, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Allah dengan taat, patuh, setia, dengar-dengaran. Bahkan ketika ada resiko, ada kesulitan, ada tantangan yang kita hadapi. Kadangkala banyak sungut-sungutnya Bapak Ibu Saudara dibanding kerelaan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah ini. Dan peringatan Natal hari ini mau mengajak kita untuk merenungkan secara bersama dan mengambil tindakan atas pertanyaan yang tadi saya katakan. Apa yang akan kita lakukan bagi Allah untuk menunjukkan kepada Allah bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang bisa dipercayai oleh Allah.
Ini gampang-gampang susah Bapak Ibu Saudara. Mau percaya orang tuh gampang-gampang susah. Saya dan Bapak Ibu kalau mau mempercaya orang, kita lihat orang itu dulu. Kalau saya cerita untuk orang itu, kira-kira orang itu jaga sapu rahasia kah tidak ya? Yang sampai cerita begini, satu gajah putih tahu saya punya cerita hidup. Pertanyaan tadi saya katakan, apa yang akan kita lakukan bagi Allah untuk menunjukkan kepada Allah bahwa saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang dapat dipercayai oleh Dia. Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu Saudara memiliki hidup yang taat kepada firman Tuhan. Tuhan ingin saya dan Bapak Ibu taat seperti Yusuf, Maria, tapi juga orang-orang Majus, dan mau melakukannya dalam hidup kita tiap-tiap hari. Persoalannya adalah, sudahkah firman yang kita dengar, kita renungkan tiap-tiap hari mengubahkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Atau firman itu hanya menjadi penghias bibir, hanya menambah pengetahuan saya dan Bapak Ibu Saudara? Apakah firman Tuhan itu kita benar-benar praktekkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita? Seberapa banyak firman Tuhan mengubahkan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Atau kita ke gereja mengangguk-angguk, kemudian kita rasa bahwa kita tahu semua, kita pulang 5 menit, orang tanya tadi pendeta bicara apa? Pendeta hanya khotbah dari Matius 1 ayat 18 sampai 25 dan pasal 2 ayat 1 sampai 2. Sampai situ. Tidak ada kelanjutannya. Itu yang tadi saya katakan, rutinitas. Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasih, dalam pembacaan kita pertama pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, diceritakan di sana bahwa pada waktu Yusuf hendak melaksanakan rencananya itu, rencana untuk dia kasih tinggal Maria, Bapak Ibu Saudara, ternyata malaikat Tuhan datang dan berbicara kepada Yusuf dalam mimpi. Tuhan mencegah niat Yusuf, Bapak Ibu Saudara, untuk menceraikan tunangannya. Sebelumnya Yusuf sama sekali tidak tahu rencana keselamatan dari Tuhan itu. Itulah sebabnya melalui mimpi Tuhan berfirman kepada Yusuf bahwa anak dalam kandungan Maria itu berasal dari Roh Kudus. Anak dalam kandungan Maria itu kelak disebut Yesus, sedang menjalankan misi penebusan bagi dosa manusia. Dan Maria serta Yusuf dan 3 orang Majus ini dilibatkan dalam misi itu. Oleh sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yusuf diperintahkan untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Tidak ada tawar-menawar di situ dari Yusuf kepada malaikat. Bapak Ibu Saudara, sebenarnya perintah dari Tuhan kepada Yusuf bukanlah hal yang gampang. Ia bisa saja bilang tidak, karena pasti dia pikir itu bukan sapu anak saja kok. Untuk apa saya harus nikah dengan Maria? Itu bukan tanggung jawabnya saya. Saya tahu Maria hamil dan siapa? Kenapa saya harus tanggung jawab Maria? Kalau Yusuf mau begitu Bapak Ibu Saudara, dia bisa melakukan penolakan terhadap perintah itu. Tapi pembacaan firman Tuhan kita tidak menceritakan demikian. Pembacaan firman Tuhan kita menceritakan bahwa Yusuf taat pada perintah Tuhan. Dia bisa saja menolak itu. Dia bisa saja tidak taat pada perintah Tuhan itu. Karena yang pertama Bapak Ibu Saudara, peristiwa itu bagi Yusuf tidak masuk akal. Bagaimana bisa Maria mengandung dari Roh Kudus? Yang kedua, jika Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya, maka ia tentu akan memiliki tugas yang sangat tidak gampang dalam rencana Allah. Tapi pembacaan kita tidak mau menceritakan begitu. Pembacaan kita bilang ketika dia bangun dari tidurnya, dia kemudian pergi dan mengambil Maria, dan tidak lagi menjalankan niatnya itu. Bapak Ibu Saudara, pada ayat 24 dikatakan, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Yusuf tidak bersoal jawab dengan Tuhan. Yusuf tidak mengajukan argumentasi. Yusuf tidak mengajukan alasan Bapak Ibu Saudara menolak perintah Tuhan. Tidak. Yusuf tanpa keraguan sedikit pun mentaati perintah Tuhan itu.
Pada pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, di sana diceritakan tentang kisah perjalanan orang-orang Majus, seperti ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, pelajaran pertama yang kita lihat dari orang Majus ini adalah mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Pembacaan kita menceritakan orang-orang Majus tersebut memiliki kerinduan yang besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada ayat yang kedua, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ada kerinduan besar untuk berjumpa dengan Tuhan. Para cendekiawan, para bangsawan dari timur itu begitu haus dan lapar akan perjumpaan dengan Tuhan yang baru dilahirkan itu, sehingga mereka dengan sukarela, mereka dengan sukacita datang untuk mencari dan menyembahnya. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Kunci pertama dari orang-orang Majus ini, mereka punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak punya kerinduan, Bapak Ibu Saudara, bentra perlu sibuk bawa emas, kemenyan dan mur. Tapi karena punya kerinduan besar untuk berjumpa dengan raja yang baru lahir ini, maka dari mereka punya tempat, mereka sudah siapkan emas, kemenyan dan mur. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus ini peka dan membuka hati terhadap petunjuk Tuhan. Hari-hari itu orang-orang Majus dituntun oleh bintang yang mereka lihat. Makanya pada ayat yang kedua, ketika mereka bertanya-tanya, di manakah dia raja yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur. Bagian kedua ini mengingatkan kita bahwa hari ini pun Bapak Ibu Saudara, Tuhan sanggup menuntun saya dan Bapak Ibu Saudara, asal kita mau peka dan dengar-dengaran akan suara Tuhan. Ini gampang-gampang susah. Kita harus selalu membuka hati dan telinga rohani kita untuk dapat menangkap apa sih maksud isi hati Tuhan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya perjumpaan pribadi dengan Tuhan harus senantiasa diikuti dengan kepekaan hati untuk menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan dan bukan kehendak saya dan Bapak Ibu Saudara. Pelajaran ketiga yang saya dan Bapak Ibu Saudara belajar dari orang Majus. Orang-orang Majus ini, mereka bersedia membayar harga untuk Tuhan. Untuk mengalami kedua hal tersebut Bapak Ibu Saudara, orang-orang Majus rela menempuh perjalanan yang panjang dengan segala resikonya. Mereka datang bertanya juga kepada Herodes, dan Herodes bilang, "Kamu pergi cek raja itu, datang kasih tahu saya." Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, Herodes punya rencana lain. Dia takut, dia cemas, dia galau kalau tahtanya diambil oleh raja yang baru lahir itu. Tema besar kita tahun ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka berjumpa dengan Yesus, mereka mempersembahkan apa yang telah mereka bawa, emas, kemenyan dan mur. Kemudian mereka ingat tentang perkataan Tuhan dalam mimpi mereka, dalam tidur mereka. Kemudian Bapak Ibu Saudara, mereka tidak pulang kembali berjumpa dengan Herodes, tapi mereka kembali pulang melalui jalan lain. Mungkin jalan itu jalan yang banyak hambatan, banyak resiko, banyak persoalan, banyak binatang buas. Mereka tidak pernah tahu. Tapi pembacaan kita menjelaskan, mereka tidak berargumentasi, mereka tidak buat pertanyaan kepada Tuhan, tapi mereka memilih pulang melalui jalan itu. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian ini untuk saya dan Bapak Ibu Saudara? Kehebatan, kemampuan luar biasa yang kita miliki ketika mendengar Tuhan adalah saya dan Bapak Ibu Saudara bersedia membuka hati kita, peka terhadap suara Tuhan. Ketika kita peka terhadap suara Tuhan, ketika kita taat dengar-dengaran pada Tuhan, dan ketika kita melakukan perjumpaan dengan Tuhan,
maka saya percaya kehidupan kita akan diubah oleh Tuhan. Saya selalu senang dengan cerita Tuhan Yesus ketuk pintu. Gambar Tuhan Yesus, saya sudah sering menceritakan itu, tapi saya ingin menceritakan itu kembali. Gambar Tuhan Yesus ketuk pintu. Ketika orang yang gambar itu, dia tanya kepada dia teman, kawan, gambar su bagus toh? Dia teman, tidak, gambar tidak bagus, kurang satu. Apa? Masa pintu di luar terada gagang? Terus yang gambar ini bilang, tidak, satu gambar itu sudah, karena gagang ada di dalam. Tuhan Yesus ketuk dari luar, tergantung orang yang di dalam, dia membuka gagang pintu atau tidak. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, mari bagian ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara yang merayakan Natal di tahun 2022. Kalau Maria, Yusuf, orang Majus taat pada perintah Tuhan, tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada Tuhan, tidak mengajukan argumentasi kepada Tuhan, saya dan Bapak Ibu Saudara juga dituntut di hari ini dalam perayaan Natal tahun 2022. Kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengimani bahwa Dia Immanuel yang menyertai saya dan Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya bahwa dalam setiap persoalan, tantangan, pergumulan, masalah, Dia hadir dalam seluruh perjalanan kehidupan kita. Bahkan sukacita pun Dia hadir di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah gagal dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus punya kepekaan untuk mendengarkan suara Roh Kudus, agar kita memberi diri untuk benar-benar dipimpin olehnya, agar kita dapat melakukan perkara-perkara besar yang menurut dunia tidak mungkin dilakukan, tapi menurut Tuhan pasti kita bisa melakukannya. Karena kita anak-anak Tuhan, kita terus melakukan perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan. Cara Allah mengalahkan kekuatan manusia Herodes dengan melahirkan seorang raja di tempat yang terpencil. Tadi malam khotbah bicara tentang Bethlehem, tempat yang kecil, tempat yang tidak dianggap, tempat yang mungkin dilupakan. Tapi dari lorong yang kecil itu lahir penguasa besar dunia ini, lahir Tuhan dan Juru Selamat kehidupan dunia ini. Titik awal keselamatan saya dan Bapak Ibu Saudara terjadi di Bethlehem sampai dengan Golgota. Untuk itu, mari bagian ini terus mengingatkan kita. Berikan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara untuk terus melakukan perjumpaan dengan Tuhan. Peka terhadap suara-suara Tuhan, peka terhadap perintah-perintah Tuhan, membuka hati supaya Tuhan bekerja secara leluasa dalam perjalanan kehidupan kita. Dan biarlah kita taat seperti Maria dan Yusuf serta orang-orang Majus yang taat pada misi dan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua supaya Allah yang besar itu terus mengaruniakan kuasa-Nya kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, agar maksud pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah dunia ini lewat saya dan Bapak Ibu Saudara tercapai. Saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, seperti 3 orang Majus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Apa yang saya dan Bapak Ibu persembahkan untuk Tuhan, biarlah masing-masing orang menjawabnya dalam perenungan perayaan Natal tahun 2022 di hari ini. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. 'Cause that's Christmas to me. Oh, why? 'Cause that's Christmas to me.